Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Gembul 135 ya. Oke. Nah, ini sebelum teman-teman melepas ini dari mesin pompa olinya, teman-teman harus menyiapkan sebuah o-ring ya. Nah, sebuah o-ring. O-ringnya seperti ini. Atau teman-teman bisa beli seal kitnya pompa oli. Karena apa? Ketika ini udah dilepas, ya biasanya ini o-ringnya nggak bisa dipakai lagi mas bro. Nih kita tunjukin. Nah, ini biasanya nggak bisa dipakai lagi mas bro, o-ringnya tuh, karena udah beda lebarnya, karena mekar ini o-ringnya. Nah ya, itu ya, tuh udah nggak bisa dipakai lagi mas bro, karena dia mekar o-ringnya ini. Oke, jadi informasi pertama seperti itu, dan kemudian kita lanjut ke video utamanya. Di sini aku ada 2 buah pompa oli. Nih sebentar, tak geser dulu. Sini aku ada 2 buah pompa oli. Yang satu KW, yang satu original ya. Teman-teman udah pada tahu kan yang original yang mana? Betul, yang ini original. Yang ini KW. Ya. Nah, yang sering kita akan melakukan pembongkaran ya untuk kedua pompa oli ini. Simak baik-baik caranya. Nanti akan saya kasih tahu juga gimana caranya ngiritinnya, gimana caranya biar pompa oli ini awet bertahan lama bro. Tetap tonton videonya sampai habis, karena nggak diulang-ulang lagi ya, menghindari banyak pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa siapin kopinya, siapin rokoknya. Yang nggak ngerokok, yang nggak ngopi, simak aja videonya. Kita buat di pembatas ya, pembatas nih, ini ori, ini KW. Kita buka dulu yang KW. Ya setahun kan lagi metu setahun nih ya. Jadi saya kan nyarinya sampai elek. Simak baik-baik caranya, biar nanti bilang susah nyopotnya, susah nyopotnya. Oke. Ini sebenarnya pasangan ya bro, kita nggak perlu itu, bukan ininya, bukan peruntukannya. Pertama-tama teman harus buka yang ini. Caranya gimana? Caranya ditekan di salah satu sisi ya, di atas dan di bawah. Kalau kesini sama sini nggak bisa, biasanya nanti mentok sama asnya. Harus atas atau bawah, yang sebelah sini. Oke. Nah ini udah naik ya, perhatikan baik-baik, ini udah naik. Kita baru akan melakukan pencongkelan pelan-pelan. Nah
Selesai, ini seal penutupnya. Nah, ini kebetulan tidak ada nokennya ya, yang warna biru atau hijau atau putih, bebas warnanya. Ini sudah tak ambil, tak pakai di sini ya. Nah, yang oriannya udah dipakai punya temen. Ini cara bukanya seperti ini. Kemudian ini dikeluarkan. Nah, oke, nanti akan ada nokennya. Nah, di dalamnya sini ada sebuah pen seperti ini dan ada pernya. Nah, pernya sudah diambil juga untuk dipakai di pompa oli milik teman. Oke, setelah ini kita harus buka ini ya. Ini ada gear pompanya ya, gear plastik. Kita lepas. Kemudian ada botol pompanya. Ini kita tarik keluar. Gini cara nariknya. Tinggal ditarik dan hati-hati. Di sini ada pen kecilnya. Nih, pen kecilnya kecil banget. Tuh. Ya, kecil banget ya. Ini posisinya di sini. Letaknya di situ. Ini gunanya untuk memutar gear plastiknya. Terus kemudian ada washer plate-nya. Ini saya buka nanti buat mencontohkan. Ini ada pengunciannya. Ini tak buka ya buat contoh ya nanti, karena yang originalnya nanti nggak saya buka. Kenapa? Kalau saya bukanya kalau terpaksa aja. Terpaksanya dalam kondisi sudah macet atau dia sudah tidak. Nah, nanti ada seperti ini, Bu. Nah, ini nepelnya. Oke. Selesai dicopotin. Terus kita buka bagian bawah ini. Ini ya. Ini yang originalnya.
Kemudian caranya masih sama. Ini kita melakukan penekanan di salah satu sisinya. Nah, karena ini agak berat, dipaksa kita pukul dikit-dikit ya bro. Oke, jika agak susah dipukul aja nggak apa-apa, nanti kita ganti. Nah, terus kita tekan bagian ini keluar. Nah, ini kita keluarkan bro. Oke, nah ini ada knocknya, kelihatan nggak? Nah ini ada knocknya ya. Kemudian di sini ada pernya, karena pernya sudah diambil ya yang di KW. Ini saya tunjukkan ada pernya. Terus sama kita buka juga ini. Jangan lupa ada washer plate-nya. Susah. Oke. Dari keduanya mirip, tapi tidak sama. Dari segi bodi, dari warnanya aja udah beda ya bro. Yang ini KW. Nah KW itu dia tidak ada nomor serinya ya, polosan. Kemudian dari warna bahan juga kelihatan beda. Nah, kalau yang ori ada nomor serinya. Nih Mas, kalau ini patah bisa nggak dipakai KW? Bisa. Oke, ini saya nggak lepas karena nggak darurat. Bedanya, yang KW biasanya kebanyakan akan seperti ini warnanya, dan bentuknya dia menyatu dengan bola bajanya dan pernya. Kita akan buka ini. Nah, ini udah tak bukain. Nih, nih ya. Ini bola bajanya contoh aja ya.
Oke, karena ini bola bajanya saya ambil dan saya pakai untuk di pompa olinya teman saya yang rusak. Di dalamnya ini hanya ada sebuah bekas bola baja, kemudian ada knop seperti ini, ada ininya yang berlubang. Nah, bola baja ini akan menutup lubang ini ya. Ketika mesin kamu stop, dia akan menutup ini karena ada sebuah bekas ya. Ini nempelnya kerjanya seperti hanya membuka dan menutup. Ketika ada pompa ketika ada oli yang dipompa, dia akan membuka, menekan si bola bajanya ini, menekan bannya, kemudian akan mengalir ke arah karburator. Oke, nah bedanya kalau yang original itu pas kalian lepas nanti akan bentuknya kosongan seperti ini bro. Jadi hati-hati saat melepasnya ya, kosongan seperti ini, karena yang bagian ininya dia akan menempel di bodinya pompa oli. Oke, itu ya bro. Paham sampai sini? Paham dulu enggak? Jadi jangan bertanya-tanya lagi nanti di kolom komentar. Ini ketika kalian buka yang original, ini nanti kosong seperti ini bro, langsung ada bekas dan bola bajanya. Kemudian yang untuk bagian ini akan tertanam di dalam pompa olinya. Nah, dia bahannya bukan kuningan yang di dalamnya, bahannya seperti karet yang keras. Harus berhati-hati kalau mau mengeluarkannya, jangan dicongkel, jangan ini, karena akan membuat lecet si karetnya. Paham dulu sampai sini? Paham ya? Jangan sampai ada pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut. Ini diameternya beda dengan yang original. Ketika yang original ini dipakai di original, ini perlu penyesuaian. Biasanya lebih besar yang original, ini kecil ya. Ini kalau mau dipakai bisa, tapi harus ditambal dulu baru bisa dimasukkan, dan agak dipotong karena ini kepanjangan. Oke gitu ya. Ini nanti dipotong bro kalau mau dipakai buat original. Yang bagian ini dipotong nih, bagian sebelah sini dipotong, hanya menyisakan bagian badannya aja. Pegasnya bisa dipakai, bisa. Pernya bisa, bola bajanya bisa dipakai untuk ke pompa ori, bisa ya. Ini kalau mau mengkarnibal bisa. Dari segi gear ini sama. Kalau teman-teman mau misalkan gear yang originalnya rusak, yang ini rusak, teman-teman bisa menggunakan yang KW. Sama mas. Ini botolnya ya, botol pompa olinya ya. Ini yang original ketemu original, masuk. Oke, masuk ya. Kemudian kita pakai kan gear KW nya, masuk bisa. Ini kalau mau mengkanibal, as yang ada bekasnya yang di KW, misalkan teman-teman patah, kebanyakan patahnya di sini. Nah, di bagian ini yang ada palangnya. Bentar. Ini ada pennya. Nah, seperti ini. Bisa dipakai ke originalnya, bisa. Kita masukkan. Nah, tapi ada beberapa pompa oli yang tidak bisa. Contohnya kayak ini. Ini KW, yang sebelah kanan KW. Ini sebelah kirinya botolnya ori.
Ini kalau kita masukkan nggak bisa ya. Yang harus dikalahin yang mana Mas? Yang dikalahin itu yang ini teman-teman amplas saja, diamplas ya bodinya. Amplasnya sebatas apa Mas? Nah, mengecilkan ukurannya itu hanya sebatas ini sampai sini aja bro. Nah, sampai palangannya ini. Oke, yang atasnya nggak apa-apa. Cara mengecilkan ini gimana? Pakai bor Mas. Yang di sini diikat di bor, kemudian teman-teman tinggal amplas, seret gitu, sampai ukurannya sama dengan ini, ya, dengan yang orinya, botol orinya. Ini bedanya dikit. Oke, tuh kalau mau nganibal. Kemudian ini pen bagian bawah original. Nih yang bawah nih yang ada pegasnya nih. Yang original nih. Nah, untuk pompa oli saya ini udah tak modif, tak ganti Mas. Ya, kita singkirkan dulu. Ini keduanya memiliki perbedaan. Tahu perbedaannya? Yang satu hanya as lurus saja, yang satu ada payungnya, ada penampangnya ya bro. Tuh ada penampangnya ya bro. Ya Mas, kok ada penampangnya? Oke, untuk menghindari ini meleset bro, ini noknya nih nggak kelihatan ya kalau dipegang ya. Tak kasih ini weh. Nah ini ya, ini biar tidak meleset, paham ya, biar tidak meleset. Kita pakai apa ya biar kelihatan jelas ya. Pegang pakai ini aja. Nah, penampangnya ini biar tidak meleset. Nah, ini biar tidak meleset, bro. Oke, paham ya, sampai sini ya, biar nggak meleset ya. Karena kalau pakai yang originalnya kadang suka meleset. Nih, liatin baik-baik dan cepet habis ininya. Nih, ini yang originalnya nih. Nah, ini satu garis lurus. Ini kalau lurus ya, ini bisa lecet dan mengakibatkan ini biasanya kegerus, bro. Ya, ini nanti kegerus habis biasanya. Paham ya? Mana tadi? Kenapa ini saya ganti dengan yang menggunakan payung? Biar awet. Karena ini yang sering bergerak. Nih. Karena noknya yang ini sering bergerak naik untuk diputar-putar ya. Putarannya 180 derajat. Ini set.
anak pesen paket tapi nggak pernah ngomong. Itu ya bro, cara ngawetin pompa oli ya, biar awet bertahan lama. Karena kendalanya biasanya ini yang sering rusak. Nah terus yang berikutnya, kenapa ini noknya saya ganti dengan yang KW? Kalau yang ori ini ya, nggak kelihatan ya. Kalau yang ori bagian sininya, nah bagian yang sini ini cuma sedikit bro. Nih, bentar. Ada sih asnya, tak copotin kok, bentar. Nah ini dia contohnya. Nah ini asnya ya, as yang putaran ini ya, ini asnya ini nih. Nah yang ini nih, nah yang saya putar-putar ini nih asnya udah tak copot. Kalau yang KW ini penuh bro, tuh penuh, megangnya itu penuh ya, lihat tuh megangnya penuh. Nah tuh penuh, kelihatan ya, tuh penuh. Nah kalau yang original itu dikit bro, cuma nitik doang bro, kayak di video yang sebelum-sebelumnya ya. Kamera nggak fokus-fokus, namanya pakai kamera HP bos. Dikit, dia cuma segini doang nih, tak tutup nih, dikit. Nah ini biasanya kebanyakan patah, terus nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Makanya saya ganti pakai yang KW yang penampangnya banyak ya, yang ininya banyak bro. Yang ininya lebar, jadi kalau pas masuk ini kok nggak fokus-fokus loh kamera nih. Nah ini penampangnya banyak tuh. Ini metode saya untuk membuat pompa oli ini awet. Yang pertama apa, metode berikutnya ya, kenapa pilihan saya mengkanibalkan pompa oli original dengan yang KW, karena yang ini saya pakai berguna banget. Oke, selanjutnya semua partnya ini bisa dikanibalkan ke original. Jadi misalkan contoh gini, ini botolnya, kalau mau mengkanibalkan punya bodi KW, mendingan satu paket sama gear-gearnya satu. Nah langsung aja masuk mas, masuk tuh masuk ya. Ini botolan KW nya tuh masuk, bisa. Jadi kalau mau mengkanibalkan, kanibalkan satu paket biar nggak usah apa namanya, nggak perlu mengecilkan atau membesarkan. Di satu paket aja bro, bagian dalamnya satu paket, ininya juga pakai punya KW tuh, jadinya langsung masuk, nggak perlu dikecilin, nggak perlu dibesarin ya. Kalau gearnya sama. Kalau untuk botolnya ini ambil aja satu paket dengan asnya ini ya, dan asnya yang ini. Paham dulu ya sampai sini ya. Oke. Kemudian kita akan ngomongin masalah
cara ngiritinnya gimana Mas. Oke, simak baik-baik. Pak, lihat penggaris nggak? Oke, kita lanjutkan. Teman-teman menyiapkan penggaris dan lidi atau apapun. Nah, caranya gimana? Kita pasang dulu bagian ininya. Teman-teman pasang dulu bagian noknya dan asnya. Oke. Ntar, karena agak sulit nih ya kalau dengan kamera gini ya. Nah, ini sudah terpasang. Ya, posisinya ini nggak usah dikasih itunya as kecil ya. Jadi ini posisi terpasang ya. Oke ya Mas Bro. Ini posisi terpasang. Kemudian jangan lupa ini kita luruskan saja posisinya, karena ini bisa asnya itu kadang suka rada agak bengkok. Jadi dia bisa naik dan turun. Ini perhatikan baik-baik. Ini bisa naik dan turun. Perhatikan ya posisi ininya ya. Kelihatan nggak? Nih, ini tak puter. Lihat. Tuh, noknya bisa naik dan turun. Nah, kelihatan ya. Kalau kita puter dia bisa naik dan turun. Makanya saya lebih suka pakai noknya ini yang KW. Karena penampangnya lebar. Kalau yang original itu kecil cuma nitik tok. Itu yang bikin cepat rusak. Kita posisinya yang paling bawah, Bro. Nih, liatin, perhatiin. Ini naik tuh. Pas saya putar ini naik. Kelihatan nggak? Nih biar kelihatan ininya ya, putarannya ya. Nah, pas pada saat posisi paling bawah. Nah, di sini. Ini posisi paling bawah. Ini posisi irit untuk standar ya. Irit untuk standar yang tidak yang tidak dirubah-rubah. Ini mempengaruhi pengiritannya di sini. Diperhatikan baik-baik. Kita puter nih. Ini nanti noknya naik turun. Ini posisi paling bawah. Kita puter. Dia akan terangkat naik tuh. Ya, naik ya. Ini akan menjadi boros sedikit. Ya. Nah, ini turun. Nah, posisi ini adalah posisi turun paling bawah. Ini sejajar. Ya. Ini kita paling bawah.
Oke, setelah itu kita kunci dulu biar nanti nggak geser-geser. Kita kunci dulu biar pada saat kita ukur nggak geser-geser. Oke, berikutnya kita masukkan botolnya dan washer plate-nya. Ini kita masukkan washer plate dulu, kemudian botolnya, slep, kemudian kita masuk gearnya. Yes, paham? Kemudian kita ukur bos. Ukurnya gimana? Ini dipentokin sampai ke bawah. Kita masukkan ke lubang ini. Nah, ini kita ngukurnya pas di titik paling tingginya si gear. Di sini titik paling tingginya si gear. Nah, kita potong di sini. Ya, kita potong di sini ya, titik paling tinggi gearnya ya. Oke. Gue bawa semua kalau ada masalah. Ya, nih. Ini rata dengan gear paling atasnya ya, titik paling atas ya. Kita cabut lagi. Karena di sini kita akan menentukan panjangnya berapa untuk ini. Kalau teman-teman nggak punya skid mat, pakai penggaris rapopo ya. Oke, sekitar 27 mili ya, 27 mili ya, kelihatan nggak? milian bro. Nah, kemudian kita lepas lagi bersama dengan botolan-botolannya. Untuk menghindari, kemudian kita pasangkan lagi bro. Oke, kita ambil di posisi gearnya yang paling tinggi. Nah, di sini tuh teman-teman akan melihat di sini lubangnya. Waduh, tiba. Nah, kelihatan nggak? Kita intip bro, di lubang ini nih, asnya yang ini harus berada di atas, tepat di atas ini. Tidak boleh setengahnya ya, nggak boleh setengahnya atau turun ke bawah sini. Pada saat posisi paling tingginya harus rata di lubang ini. Kameraku kesulitan bro kalau buat ini ya, jadi diintip sendiri ya. Kelihatan gak sih? Aduh, aku agak susah bro kameranya bro nggak sekelas. Nih ada turun tuh. Nah, ada yang turun ya.
Tuh ada yang gerak turun ya. Ini pada saat posisi terendah dia harus menutup semuanya. Oke, harus menutup semuanya, menutup lubangnya. Nah ini itu pas posisi paling tinggi dia harus membuka seluruhnya. Jadi di atas ini harus tepat di atasnya. Ini di atas lubangnya ini. Ya, di sini dia posisinya. Oke, setelah ini selesai, ya harus paham yang ini dulu ya. Lanjut lagi, kita lanjutkan. Nah, di posisi tadi kan kita nggak pakai pernya, apa nggak pakai asa, nggak pakai pernya. Kita pakai pernya bro sekarang bro, dan kita ukur panjangnya nanti. Kita pasangin lagi, kita copot lagi, kita pasangin lagi locknya. Oke, di sini aku pakai yang payung, saya nggak pakai yang ini, yang originalnya ini ya, saya pakai yang ini. Kita pasangkan. Teman-teman bisa menggunakan pinset untuk mempermudahnya. Nah, ini ditekan-tekan bisa, berarti dia udah pas di lubangnya. Oke, kemudian kita pasang lagi knocknya. Oke ya, karena ini agak susah, saya akan menggunakan pinset atau bantuan seperti ini. Jangan dipotong, kita selipkan di sini, dipaskan. Nah, udah pas, ini baru bisa dimasukkan. Oke, ingat ya tadi posisinya ya, ini bisa dinaik turunkan. Artinya ketika ini posisinya naik paling atas, nih di atas kayak gini, ini boros. Tapi posisinya kalau ini turun, nah ini irit ya, ini posisi irit seperti ini kalau untuk di pompa oli saya, karena knocknya turun. Oke, kita kunci. Berisik tau nggak lu? Masa malu? Udahlah, ini siap. Berisik tau nggak lu? Ayo pulang. Oke, ini saya setel posisi paling irit menurut knocknya ini ya, karena kita akan mengiritkan lagi. Tadi kan udah didapat ukuran yang tanpa pegasnya ya, tanpa asnya ya. Terus kita masukin lagi bro botolnya bro, bersama gearnya bro, masukin lagi. Mana bude aja tutup no lu. Kita
kita kasih lagi, kita bikin lagi, kita akan membuat perbandingannya. Nah, sini kita potong lagi ya. Nih kita potong lagi dengan sejajarkan dengan yang nok paling tinggi, titik tertinggi gearnya ya. Kita sejajarkan lagi bro, kita potong lagi. Oke, setelah itu kita cabut. Nah, kita akan buat perbandingannya, karena kita tidak akan merubah yang ini. Tadi kan udah didapat nih yang panjang, yang tanpa ada noknya nih. Di sini 27 mili. Kemudian kita yang ininya berapa? Cek. Ora fokus-fokus kok kamera. Nah, di sini kita dapat 15 mili. Jadi bedanya berapa, bro? Kita hitung sama-sama. Tadi 27 mili dikurangi 15. Jadi ada selisih 12 mili ya bro. Nah, kita akan merubahnya yang pen yang kecilnya ini, panjang ininya, panjang yang ini ya, yang tadi ya, yang ada di dalam sini ya. Kita akan merubahnya yang ini, merubah panjangnya bro. Kan selisihnya tadi 15 mili. Kalau selisihnya semakin besar, itu semakin boros. Oke ya bro ya. Jika selisihnya semakin besar, semakin boros. Artinya apa? Ketika ininya dipendekin, berarti kan selisihnya makin besar. Ini makin boros. Ya. Tapi ketika ini dipanjangin, selisihnya akan semakin kecil. Artinya semakin irit. Oke, paham sampai sini ya. Ini cara ngiritinnya bro, cara ekstrim, makin irit. Cuma angka toleransinya kalau dari saya itu selisihnya 10 mili saja atau 12 mili itu udah ideal. Buat saya itu 12 ideal. 12 mili selisih itu ideal. Ini adalah selisih ruangannya, ruangan yang ada di sini. Jadi selisih ruangannya antara as yang panjang dengan yang pendek ini selisihnya ini 15 mili bro, pada saat posisi tertingginya ya bro. Nah, untuk idealnya ini yang sudah saya praktekkan itu di 12 mili selisihnya. Jadi asnya yang ini, yang panjang ini, as yang panjang ini ketika dia turun jauh mentok, dia tidak menabrak yang ini.
tidak menabrak as yang kecilnya ya. Nah, ini tidak menabrak as yang kecilnya ini bro. Ketika ini turun jauh, turun di titik terendahnya. Nah, ini tidak menabrak yang ini ketika dia turun. Oke, ya. Ini ada jarak. Kita akan ukur jaraknya berapa, selisih jedanya. Oke ya. Masih dengan cara yang sama. Masukkan gearnya, kita ambil titik terendahnya bro. Nah, titik terendahnya pada saat si gearnya dia turun di titik terendah gear ya. Ini kita akan potong, nanti kita akan cari selisihnya. Nah, ini titik terendahnya. Oke, kalau nggak mau tahu apa ini titik terendahnya ya segini. Untuk kalau buat reel gampang. Nih, kalau teman-teman nggak mau repot ngukur, tinggal ini aja dimasukin ke sini, bro. Ini kita ngambil titik terendahnya tanpa palangannya ya. Ini. Ini ada angin yang nah gini, ini mentok tiba. Nah, nih tuh ya, kita buat dia nggak sampai turun ke bawah. Ini lubang buat palangnya nih, kita buat tidak sampai turun ke bawah, nggak sampai ke bawah sini. Aman mas, aman. Ini udah tak pakai lama. Wes, jadi gitu ya caranya ngiritinya. Semakin kecil selisihnya, berarti semakin irit. Cuma jangan keiritan. Aku sih di angka selisihnya itu di 12 milian. Jadi seperti itu ya, cara ekstrim mengiritin pompa oli samping air racking. Itu cara ekstrimnya. Kalau cara standarnya
Kita cukup memutar-mutar yang bagian ini aja. Perlu diperhatikan kalau dia posisinya dia turun sana, berarti dia irit. Kalau dia agak naik, berarti dia boros. Oke, gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channel Gembul 135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.